Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Trinanda Utama dengan NIM 20180105004 dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Nah, hari ini di sini saya akan mempraktekkan tentang pembuatan dari mol. Nah, apa sih itu mol? Mol adalah singkatan dari mikroorganisme lokal. Pembuatannya biasanya dengan cara difermentasikan. Nah, apa sih fungsi dari mol itu sendiri? Mol dapat berfungsi sebagai aktivator dari pupuk, entah itu pupuk cair ataupun pupuk padat. Lalu dengan bahan-bahan sebagai berikut. Ada 3 bahan-bahan utama untuk pembuatan mol sendiri. Yang pertama, ada sumber dari karbohidrat. Yang kedua, sumber glukosa. Dan yang ketiga, itu ada sumber dari mikroorganisme itu sendiri. Di sini saya akan membuat 2 percobaan dari 2 sumber mikroorganisme yang berbeda, yaitu nasi basi dan terasi. Di sini saya menggunakan bahan-bahan sebagai berikut ya. Yang pertama ada terasi. Lalu yang kedua ada nasi basi. Yang ketiga ada kulit pisang. Yang selanjutnya ada larutan gula Jawa atau gula merah. Lalu yang selanjutnya ada air cucian beras. Di sini saya sudah menyiapkan 2 tempat ya untuk 2 percobaan yang berbeda. Yang satu untuk percobaan dari sumber mikroorganisme dari nasi basi. Yang satunya lagi kita akan menggunakan sumber mikroorganisme dari terasi. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita memasukkan kulit pisang terlebih dahulu. Ini ya kulit pisangnya. Lalu kita masukkan sedikit dulu, kita selingi dengan nasi basinya. Ya, botol kedua kita sudah isi dengan kulit pisang. Yang selanjutnya kita akan isi dengan terasi, yaitu sekitar 3 butir ya, atau 3 bungkus terasi ini. Kita cara memasukkannya itu dihancurkan terlebih dahulu ya. Ya, kita masukkan air gulanya ya. Kita masukkan. Lalu pada botol yang kedua juga kita masukkan air gulanya. Ya, kedua botol sudah terisi air gula. Lalu yang selanjutnya kita akan memasukkan air dari cucian beras.
Ya, kita masukkan air cucian berasnya ya. Lalu botol yang satunya juga kita masukkan air cucian beras. Lalu kita tutup kedua botol. Kenapa harus ditutup? Karena di sini kita menggunakan proses fermentasi ya. Lalu agar semua bahan tercampur, kita kocok hingga semuanya tercampur ya. Nah, untuk proses fermentasinya sendiri, kita membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu hingga semuanya terfermentasi secara sempurna. Dan untuk fermentasi sendiri juga kita harus memperhatikan suhu, karena suhu juga sangat berpengaruh terhadap fermentasi. Kita simpan di tempat yang cahayanya cukup dan tidak lembab, sehingga proses fermentasinya akan lebih cepat. Tidak boleh kita menyimpannya dengan langsung terpapar oleh sinar matahari, karena itu akan menghambat dari proses fermentasi. Selama proses fermentasi, kita setiap hari paling tidak membuka tutupnya sesekali ya, seperti ini. Lalu kita tutup lagi. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengeluarkan udara dari dalam botol ini, karena ini kan kita menggunakan proses fermentasi. Fermentasi sendiri pasti di dalamnya akan menghasilkan uap-uap udara. Jadi setiap harinya dalam proses fermentasi kita harus mengeluarkan udaranya.